Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Hasyiah Ahmad Sawi terhadap Tafsirul Jalalain surah Al-Baqarah ayat 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Kita ambil ayatnya dulu, nanti kita ulang yang kemarin. Khatamallahu ala qulubihim. Apa arti khatamallah? Taba'a 'alaiha. Taba'a mengstempel ianya Allah 'alaiha di atasnya qulub. Wastausaqa dan mengikat ianya Allah. Fala yadkhuluha khairun. Maka tidak akan masuk akannya hati, maka tidak akan masuk ke dalamnya hati khairun oleh kebaikan. Wa ala sam'ihim. Nah, ini ataf kepada ala qulubihim, dan menutup oleh Allah ala sam'ihim di atas pendengaran mereka. Mawadhi'ihi, tempat-tempatnya pendengaran, yaitu kuping. Nah, karena pendengaran itu sendiri nggak bisa ditutup, yang ditutup tempatnya. Fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqqi. Maka mereka pun tidak mendapatkan manfaat bima yasma'u, dengan apa yang mereka dengar akannya minal haqqi, dari kebenaran. Nah, sampai di sini sudah sebahagian ulama sudah mewakafkan sampai di sini. Wa ala absarihim ghisyawatun, istinaf baru. Dan di atas mata-mata mereka itu ada ghisyawah, ay ghita'un, tutupan. Fala yubsirunal haqqa, maka mereka pun tidak bisa melihat akan kebenaran. Walahum azabun azim, dan bagi mereka itu azab yang azim. Ay qawiyun daim, azab yang kuat lagi, yang daim, lama, abadi, azabnya abadi. Nah, itu sepintas yang lanjutan hari ini. Cuma yang kemarin kita masih tertinggal tentang anzar tahu. Nah, kita lihat di qauluhu. Ini siapa yang baca? Qauluhu bitahqiqil hamzata ini. Tafadhal Ustaz. Oke, Tengku saya ya. Oke, tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bitahqiqil hamzataini ay ma'a muddatin bainahuma. Muddan tabi'iyan wa tarkihi apa ini? Fahuma qira'atani wa qawluhu wa ibdalu saniyati alifan ay muddan laziman wa qadruhu sittu harakatin wa qawluhu wa tashiluha ay bi an takuna bainal hamzati wal ha'i wa qawluhu wa idkhalu alifin alwawu bima'na ma'a fahasiluhu annal qiraati khamsa qiraat khamsun apa ini annal qiraat khamsun qiraatani ma'at tahqiqi wa qiraatani ma'at tashili wa qiraatun ma'al ibdali wa kulluha sab'iyatun ala tahqiqi khilafan lil Baydawi haitsu qala inna qira'atal ibdali lahnun liwajhaini al-awwali annal hamzatal mutaharrikata la tubdalu alifan wasani anna fihi iltiqa as-sakinaini ala ghairi haddihi wa rudda alaihi mula'iyu qari'in bi annal qira'ata mutawatiratun an rasulillahi
wa man angkaraha kafara fayastadillu biha ah, fayastadillu biha apa ini La la laha. la wa amma qauluhu innal hamzatal mutaharrikata la tubdalu alifan mahalluhu fil qiyasi wa amma simaiyu fala lahna fihi li'annahu yaqtasiru fihi ala simai wa qawluhu fihi iltiqa usakinaini ala ghairi haddihi naqulu sahluhu tulul maddi wassimai wa amma qawluhum kullu ma wafaqa wajhun nahwi ila akhirih mahalluhu fi qiraatil ahadi la fil mutawatirati wa illa fatawaturu nafsuhu hujjatun ala ghairihi la yahtaju ilaihi. Oke, Ustaz. Nah, jadi kita ulang ke belakang dulu dikit ya. Kemarin mana masalahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin mana kemarin? Bitahqiqil hamzataini. Qauluhu bitahqiqil hamzataini. Nah, ini sawaun alaihim anzartahum ya. Sama saja kepada mereka engkau memberi peringatan. Bagaimana cara membaca anzartahum bitahqiqil hamzataini? Arti tahqiq dengan mewujudkan dua hamzah ya. Dua-dua hamzah kita baca anzartahum. Wa ibda lisaniyati alifan. Dan dengan menggantikan yang kedua jadi alif. Kan? Panjang. Dan dengan menggantikan yang kedua jadi alif. Anzartahum. Wa tashiliha. Dan dengan, ini udah ada dua qiraah nih. Pertama tahqiq dua hamzah, anzar. Yang kedua menggantikan yang kedua, hamzah yang kedua maksudnya jadi alif. Anzar. Yang ketiga wa tashiliha wa idkhali alifin bainal musahalati wal ukhra. Dan dengan mentashilnya hamzah. Apa arti tashil? Melepaskan hamzah dan memasukkan alif antara musahalah. Jadi tashil maksudnya kalau tahqiq kan kita baca dua-duanya aan. Pak penelpon. Kalau tashil yang satunya nggak dibaca an doang a, nah itu. Cuma tashil bersama menambah alif antara musahalah. Anzar tahu panjang begitu. Nah. Watarkihi dan tinggalnya alif. Anzar tahum doang. Nah, baru kita baca qauluhunya. Ini rada rumit ini. Ada ahli qiraah nggak di sini? Nah. Perhatikan Ustaz. Qauluhu ini qiraah yang 7 nih Tengku ya. Yang diterangin itu. Qiraah sab'iyah dua semuanya. Ada 5 qiraah, 5-5-nya sab'iyah. Oh, kasih. Qauluhu bitahqiqil hamzataini. Qiraah pertama dengan mewujudkan dua hamzah. Ma'a maddatin. Maddah kita baca ya. Kalau mud masa kan? Muddah masa. Ma'a maddatin bainahuma maddan tabi'iyyah. Bersama memanjangkan antara keduanya dua hamzah akan mad yang tabi'i. Nah. Gimana cara bacanya Ustaz? Kalau di mad? Anzartahum. Ya. Udah satu. Watarkihi dan meninggalkan nyamat. Anzartahum. Anzartahum kan? Udah dua. Fahuma qiraatani maka bermula keduanya itu udah ada dua qiraat. Wa qauluhu wa ibdalisani alifan dan bermula ucapan syariah dan menggantikan hamzah yang kedua menjadi alif. Nah, tadinya dua hamzah, sekarang satu hamzah, hamzah kedua dirubah jadi alif. Nah, mad dan lazimah. Nah, merubah yang kedua menjadi alif artinya mad yang lazim. Anzartahu. Wa kadruhu situ harakatin dan bermula kadarnya mad itu 6 harokat panjang kan? Udah 3 qiraat.
Wa qauluhu wa tashiliha, dan bermula ucapan syarih dan melepaskannya hamzah, mengtashilkannya hamzah, artinya enggak dibaca. Bi antakuna bainal hamzati wal ha. Oh, arti tashil dengan bahwa ada ianya hamzah itu di antara hamzah dan ha. Ahanzar tahu. Wa qauluhu wa idkhalil alifi, dan bermula ucapan syarih dan memasukkan alif al-wawu makna ma'a, bermula wawu itu dengan makna ma'a. Jadi wa idkhal itu ma'a idkhal artinya. Fahasiluhu, maka bermula kesimpulannya itu annal qiraati khamsun. Wah, sungguh qiraah semua dia anzar tahum itu ada 5. Qiraatani ma'at tahqiq, 2 qiraah itu bersama tahqiq. 2 qiraah bersama tahqiq maksudnya membaca 2 hamzah. AA, cuma yang satu tanpa mat di antara 2 hamzah, yang satu lagi pakai mat. Ya. Wa qiraatani ma'at tashil, dan 2 qiraah bertama tashil. Tashil berarti bacaan antara hamzah dan ha. Wa qiraatun ma'al ibdal, dan bermula satu qiraah itu bersama menggantikan. Wa kulluha sab'iyatun ala tahqiq, bermula seluruhnya qiraah itu sab'iyah semua ala tahqiq. Khilafan lil Baydawi, khilaf bagi Syekh Baydawi. Haitsu qala, sekira-kira berkata ianya Syekh Baydawi dalam tafsir beliau, inna qiraatal ibdali lahnun liwajhaini. Sesungguhnya qiraah ibdal, sesungguhnya qiraah ibdal itu dianggap lahen karena 2 alasan. Jadi AA kan? AA, ada qiraah tadi hamzah kedua diganti jadi alif. Kata Syekh Baydawi, sesungguhnya qiraah ibdal itu lahen karena 2 alasan. Al-awwalu annal hamdatal mutaharrikata la tubdalu alifan. Alasan yang pertama, bermula yang pertama itu bahwa sungguh hamzah yang berharokat itu tidak diganti akan dianya hamzah menjadi alif. Ya. Wasani, hamzah yang berharokat enggak diganti menjadi alif itu sesuai kaidah saraf kan? A mana karena hamzah keduanya sukun baru dirubah jadi alif, jadilah a mana. Yu minum boleh, yu minum boleh. Sedangkan di sini kata Syekh Baydawi, hamzah dua-duanya berbaris aan, jadi nggak boleh hamzah secara aturan dasar, nggak boleh diganti jadi alif. Wasani anna fihi iltiqa as-sakinaini ala ghairi haddihi, dan bermula yang alasan yang kedua bahwa sungguh dalamnya ibdal hamzah menjadi alif itu terjadi pertemuan 2 sukun di atas bukan batasannya pertemuan 2 yang sukun. Coba kita gantikan jadi alif. Jadi alif jadi sukun, nun juga sukun. Aan jadi anzar. Ketemu 2 sukun tapi nggak ada yang dibuang. Kata Syekh Badawi ini menyalahi aturan. Cuma ada yang membantah. Waradda alaihi mula ali qari. Atau mala ali qari, nama orang ini ya. Pensyarah Sahih Bukhari. Waradda alaihi, dan membantah kepadanya Syekh Baydawi oleh mula ali qari. Apa isi bantahannya? Bi annal qiraata mutawatirun an Rasulillah. Dengan bahwa sungguh qiraah itu mutawatir dari Rasul. Orang qiraah ini mutawatir walaupun bertentangan dengan aturan saraf ya nggak apa-apa. Karena sebenarnya saraf harus pedoman kepada Quran, bukan Quran yang pedoman kepada kaidah saraf. Lebih kurang nanti begitu. Membantah kepadanya Syekh Badawi oleh Mula Ali Qari dengan bahwa sungguh qiraah itu mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waman angkaroha kafara, dan barang siapa yang mengingkari ia akannya qiraah jadi kafiriyah. Maka fayustadallu biha lalaha, maka diambil dalil, diistidlalkan orang dengannya qiraah. Lalaha, bukan untuknya qiraah. Jadi justru qiraah ini jadi dalil. Nah, bukan kita cari dalil yang lain untuk mendukung qiraah ini, bukan. Nah, jadi fayustadallu biha kan? Maka diistidlal dengannya. Jadi qiraah ini yang jadi dalil. Lalaha, bukan kita cari dalil untuk mendukung qiraah ini, karena qiraah ini udah benar, nggak perlu dalil lagi. Nah, itu. Titik dulu, Ustaz. Jadi qiraah yang benar itu mana itu? Anzar taum gitu. Maksudnya. 5-5-nya benar. Ada 5 cara macamnya, Ustaz. Cara bacanya ada 5. Oh.
Soalnya yang di belakang yang tadi kan kiraah itu udah mutawatir dari Rasulullah gitu. Ya, Berarti mutawatirnya maksudnya kelima-limanya mutawatir berarti ya? ya Ustaz. Cuma yang Syekh Baidawi protes ketika kita anzar kita baca anzar. Jadi hamzah kedua dijadikan mat. Oh. Itu yang diprotes karena bertentangan dengan kaidah saraf. Hamzah baru diganti jadi alif kalau hamzah itu sukun. Ini hamzah anzar dua-duanya berharokat. Kata Syekh Mullah Al-Qari nggak apa-apa Nabi bacanya seperti itu. Kita tinggal ngikut aja. Nggak usah dalil-dalil untuk membenarkan. Justru ini jadi dalil untuk membenarkan yang lain. Lebih kurang begitu Ustaz yang bisa saya pahami. Kalau tashil itu gimana tuh tashil? Tashil itu kelihatannya di sini membaca hamzah di antara bunyi hamzah dan ha. Aha. Jadi bunyi hamzah bukan, a langsung bukan, ha langsung bukan. Antara bunyi hamzah dan ha. Gimana itu bunyinya? Berarti pertengahan gitu ya, pertengahan antara hamzah dan Ha. Cuma saya nggak bisa mencontohkannya. Tengku mungkin kalau pernah saya belajar di Tengku ya. Itu kalau dibaca tashil tuh an gitu katanya, dibaca anzartahum gitu. An gitu ya. An gitu. Ahan kayak ada han gitu. Kayak ada apa ya? Kada ada iya atau apa gimana ya? An gitu. Ya, pokoknya kita jangan berlama-lama di sini Ustadz. Itu kiraah, itu harus ada ilmu khusus kan? Oke, Ustaz. Oke. Kemudian bantahan kedua. Wa amma qauluhu innal hamzatal mutaharrikata la tubdalu alifan mahalhu fil qiyas. Adapun bermula ucapan Syekh Mullah Al-Qari bahwa sungguh hamzah yang berharokat itu tidak diganti akan dianya hamzah menjadi alif, itu bermula kedudukannya itu fil qiyasi, aturan qiyas ya. Kalau simai mah bebas. Wa amma simai falalah nafihi. Adapun bermula simai maka tidak ada lahan padanya simai. Li'annahu yuktasaru fi ala sima. Karena simai ya dibatasi padanya simai di atas dengar. Terbatas yang didengar doang dari Rasul kan. Qauluhu fihil tika'u sakinaini. Bermula ucapan Syekh Mullah Al-Qari dalamnya tashil di atas. Bukan, dalamnya menggantikan hamzah menjadi alif. Itu terjadi pertemuan dua sakin bukan di atas aturannya. Naqulu kami katakan. Apa nih? Gimana nih cara memahaminya? Sahhalahu tawwalal madda. Apa? Tulul maddi wassima. Sahluhu tulul maddi wassimai. Paham nggak Ustaz? Ada yang paham nih ibarat? Ya. Tadi kan kalau hamzah kedua kita ganti jadi alif kan terjadi bertemu dua sukun karena alif itu kan sukun. Kemudian nun juga sukun. Tapi nggak ada huruf yang dibuang. Biasanya kalau bertemu dua sukun salah satunya dibuang atau dikasih harokat kan untuk halus kan. Di sini kok enggak? Beliau menjawab. Bermula ucapan Syekh Baidawi ya. Padanya itu bertemu dua yang sukun bukan di atas aturannya, kita mengatakan sahluhu, apa ini kita baca? Bermula mudahnya itu apa namanya? Tulul maddi, memanjangkan mad dan simai. Sebentar Ustaz. Kayak waladhdallin. Itu ada pertemuan dua sukun nggak di situ? Ada kan? Dhalin. Alif sukun. Kemudian lam pertama sebelum diidghamkan ke dalam yang kedua kan sukun juga Ustaz. Coba dibayangkan. Waladhdallin. Alifnya sukun, lam pertama sukun. Kalau seperti itu kan nggak apa-apa kan? Itu sesuai aturan kan? Dabbah. Alifnya sukun, ba pertama juga nggak sukun.
Ba pertama berharakat, ba kedua yang sukun, baru dimasukkan ke dalam. Oke, ini lewat nih. Kalau nggak ada yang bisa bantu lewat nih. Saya nggak paham ibarat ini. Gimana Ustaz? Itu man kayak al-ana Ustaz itu kan. Man apa itu kalau dalam istilah tajwid itu mad lazim mukhaffaf kalami itu. Sudah huruf mad ada huruf sukun tuh. Ya, nggak apa-apa kan walaupun bertemu dua yang sukun kan? Enggak apa-apa kayak al-ana itu sesudah huruf mad. Huruf Ya. alif itu kan udah diubah jadi alif jadi huruf mad. Kemudian huruf sukun al-ana. Cuma dalam Al-Qur'an itu satu doang yang ada mad apa mad lazim mukhaffaf kalami al-ana doang. Ya. Terus kalau di sini bagaimana cara solusinya? Di anzar tahum ketika hamzah kedua kita jadikan alif. Anzar. Itu kan ketemu Dibolehkan dua kayak sukun. sahala ini kan. Ya. Ini kan bertemu dua sukun. Hamzah yang pertama kan hamzah kedua dijadikan alif. Itu huruf mad. Kemudian huruf sukun itu nun. Makanya di sini dimudahkan akannya oleh panjang mad. Kalau mad lazim sakal kalami 6 dia. Tidak boleh kayak mad asli Ustaz. Mad lazim mukhaffaf kalami 6. Nah, berarti Jadi, membolehkannya atau memudahkannya yang iltika dua sukun oleh panjang mad karena panjang mad lazim itu 6 rata-rata kan. Jadi biar Berarti sama madapah tadi ya, mau tolit. Itu musakal kan. Ini mukhafaf. Karena sudah huruf mad kalau bertemu huruf tasdid itu disebut musakal kalami. Kalau mad lazim sudah huruf mad itu huruf sukun. Mad lazim mukhaffaf kalami namanya. Bukan musakal. Kalau huruf tasdid musakal kan. Bisa diterima Ustaz. Berarti ini kita baca sahalahu ya. Sahalahu tulul. Tulul mad, wasimak dan simak. Berarti simai aja ya. Jadi memudahkan akannya iltika dua yang sakit atau mendukung akannya iltika oleh panjang mad dan oleh simai. Enggak apa-apa. Yang pertama hamzah pertama kita panjangkan 6 harakat. Yang kedua karena memang simai dari Rasul seperti itu. Jadi enggak apa-apa kan? Nah, itu. Mungkin seperti itu sementara. Ini kita kode dulu nih. Bahwa di sini ada muskil. Oke. Lanjut. Wa amma qauluhum kullu ma wafaqa wajhan nahwi. Adapun bermula ucapan mereka, bermula setiap ma yang wafaqa dianya ma akan cara nahu hingga akhirnya itu mahaluhu bermula kedudukannya ucapan mereka itu fi qiraatil ahad pada qiraah ahad. La fil mutawatir bukan pada qiraah mutawatir. Wa illa jika tidak maka bermula mutawatir fatawaturu maka bermula tawatir nafsuhu dirinya tawatir itu hujjatun menjadi hujjah ala ghairihi di atas selainnya tawatir la yuhtajulahu tidak dicari hujjah untuknya tawatir. Jadi mungkin ini lebih kurang begini, ada ucapan sebahagian ulama qiraah itu harus muafakat dengan ilmu nahu, sedangkan di sini rada bertentangan dikit. Oh, kata beliau di sini, Syekh Ahmad Sawi, itu kalau qiraah ahad, nggak boleh ada yang bertentangan dengan kaidah nahu. Kalau bacaan mutawatir, nggak perlu dilihat kepada kaidah nahu. Karena Al-Quran juga menjadi dalil terhadap nahu itu sendiri. Nah, gimana Ustaz? Itu baru selesai tentang qiraah. Ini banyak pertanyaan di sini, banyak muskil nanti. Di tafsirnya, bukan di qiraahnya. Berarti tengok yang tadi itu sahallahu tulul madi wasimai itu ya bacanya ya? Iya. Sahalahu tulul maddi wasima'u. Iya, tulul madi wasima'u. Berarti alasan tasil itu ada dua. Satu, panjangnya mad dan memang atas dasar simai gitu. Iya. Sementara begitu Ustaz nih. Kecuali ada yang sebaliknya kan? Iya. Ya, itu. Kemudian lanjut ini baca qauluhu i'lam, ini ketinggalan kemarin, ini kita ulang dulu. Satu orang lagi. Qauluhu i'lamun ma'at takhwifin. Tafadhal Ustaz.
Coba Ustaz. Ya, tafadhal. Qauluhu i'lamun ma'a takhwifin ay fi waqtin yasa'u at-taharrudhu min al-amri al-mukhawwafi wa illa fayusamma ikhbaran bil 'adzab. Qauluhu khatamallahu ala qulubihim hadha wa ma ba'dahu kal-'illati wad-dalilu lima qablahu wal muradu bil qulubi al-uqulu وهي اللطيف الربانية القائمة بالشكل الصنوبري قيام الأرض بالجوهر أو قيام الحرارة النار بالفحم. قوله طبع عليها هذا إشارة إلى المعنى الأصلي أطلقه وأراد لازمه وهو عدم تغيير ما في قلوبهم بدليل قوله فلا يدخلها خير وفي القلوب استعارة بالكناية حيث شبه قلوب الكفار بمحل فيه شيء مختوم عليه وتوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الختم وإثباته تخييل. Oke Ustaz, syukran. Nah, jadi sebelumnya amlam tundirhum, ataupun tidak engkau beri peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Li'ilmillahi minhum zalik. Karena pengetahuan Allah. Karena Allah sudah tahu dari mereka, akan demikian tidak beriman. Fala tatma, maka janganlah engkau berharap wahai Muhammad fi imanihim, dalam keimanan mereka. Wal inzaru i'lamun ma'a takhwif, dan bermula inzar itu memberitahukan bersama menakut-nakuti, supaya sadar, ya kan? Memberitahukan bersama menakut-nakuti, berarti kan masih ada peluang, masih ada kesempatan. Makanya beliau menyatakan qauluhu i'lamun ma'at takhwifin ay fi waqtin yasa'ut taharruza. Artinya dalam waktu yang memuat ianya waktu akan menghindar minal amril mukhawwafi, dari perkara yang ditakuti. Itu baru disebut inzar, memberi peringatan terhadap bahaya akan terjadi sesuatu dan masih ada kesempatan untuk menghindarinya. Nah, itu inzar. Wa illa, jika tidak, artinya jika tidak ada waktu yang dalam waktu itu memuat untuk menghindari perkara yang ditakuti, fayusama ikhbaran bil azab, maka dinamakan akan dianya pemberitahuan, akan memberitahu dengan azab. Kalau azab sudah datang, nggak bisa dihindari lagi, itu namanya informasi bahwa azab akan segera datang, bukan inzar lagi, ya. Nggak ada nama, ikhbaran bil azab namanya. Kalian tidak sadar-sadar, sebentar lagi banjir akan datang, langsung datang banjir misalkan, kan? Nggak ada kesempatan untuk hindar, namanya ikhbaran bil azab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu khatamallahu ala qulubihim. Bermula ucapan syariah khatamallahu ala qulubihim haza wa ma ba'dahu. Bermula ini dan masa sesudah ini kal illah. Itu seperti ilat wa dalil, dan seperti dalil lima qablahu, bagi masa sebelumnya ini. Di belakang Allah menyatakan fahum la yu'minun. Oh, la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Kenapa mereka tidak akan beriman? Khatamallah, seolah-olah ini alasan. Karena telah menutup oleh Allah terhadap hati mereka. Jadi kal illah, khatama seperti ilat dan seperti dalil bagi sebelumnya. Alasan mereka tidak beriman karena Allah sudah menutup hati. Ya, di sini nanti muskilnya, kan? Ya. Kemudian wal muradu bil qulubi al uqul, bermula yang dimaksud dengan qulub di sini akal. Karena Allah telah menutup akal mereka. Akal di mana tempatnya? Terjadi khilaf, kan? Wahiyal latifatu rabbaniyatul qaimatu bisyaklis sanubari. Bermula dianya akal itu latifah rabbaniyah, satu kelembutan yang dinisbatkan kepada Tuhan, yang ada ia bisyaklis sanubari, yang apa nih? Satu latifah rabbaniyah yang ada ia, yang berdiri ia dengan bentuk sanubari. Yang ada ia bisyaklis sanubari, yang ada ia di hati maksudnya. Jadi syaklis sanubari ini maksudnya hati. Akal, satu kelembutan dari Tuhan yang
yang terikat atau yang ada di hati manusia. Ini menurut pendapat ini akal di hati ini. Qiyama yang berdiri ia di bentuk sanubari di hati, qiyamal ardi akan sebagai berdirinya sifat bil jauhari dengan jauhar. Au qiyama hararatin nar atau akan sebagai berdirinya panas api bil fahmi di arang ya, fahmi arang. Jelasin Ustaz. Ustaz Baruli gimana itu akal? Apa itu akal kalau bahasa Indonesia? Akal kita di kepala, ini di hati ya, Kang. Kalau ada satu ini lagi Tengku apa tuh definisi dia akal itu saya lihat di kitab Tauhid itu nurun latifun rohaniun tudriku bihun nafsu ulumuduriyah wa nadhariyah wa mahuluhal qalbu wa nuruhu fidzimagi gitu. Nah ini lebih jelas ya kan? Tempatnya syakal sanubari tapi cahayanya ada di otak, di kepala. Kalau di sini nggak ada. Di sini pokoknya satu latifah robbaniyah, maksudnya satu pemberian Tuhan yang ada di hati. Di mana dia bukan hati, tapi tempatnya hati. Hubungan dia dengan hati seperti hubungan sifat dengan zat. Atau seperti hubungan panas dengan bara. Panas bukan bara. Nah itulah dia. Akal bukan hati, tapi akal ada di hati. Jadi kalau menurut di sini orang berpikirnya dengan hati, bukan dengan otak. Kalau sanubari ini kayak itu Tengku apa? Sanubari itu kalau bahasa ininya hati sanubari. Ada buah sanubari itu Tengku. Jadi jenis buah-buahan, nah gambarnya itu seperti gambar jantung itu. Nah itu maksudnya. Jadi akal itu nggak ada bentuknya. Ya. Cuma dia berada di bentuk sanubari. Bentuk sanubari yang ada dalam badan yaitu kalbon. Iya. Atau jantung kan. Nah, bahasa kita. Ya, itu bahasa arod antara jauhar dan arod itu kan ya kalau yang disebut akal itu dia yang arodnya itu. Jauharnya nah, ini kalau yang sanubarinya sendiri ya itu jauharnya itu. Nah, itu dia. Ya, seperti arang dan api itu kan kalau jauharnya itu arangnya itu. Nah, kalau arodnya itu adalah panasnya itu gitu. Antara sifat yang biasanya kalau bahasanya antara aksiden dan substansi. Nah, biasanya gitu orang-orang keren ngomongnya gitu. Itu baru keren. Udah kagak paham. Antara aksiden dan substansi itu saya keren. Masyaallah. Oke, Ustaz. Memang ini susah yang begini-begini ini. Filsafat ini. Qauluhu taba'a 'alaiha. Tadi khatamallahu 'ala qulubihim taba'a 'alaiha. Haza isyaratun bermula ini isyarah kepada makna asli. Makna asli khatama. Khatama itu taba'a. Distempel ya, ditutup. Fa'atlaqahu, maka mengitlaq ianya. Ini ianya Allah berarti kan karena Allah yang menurunkan khatama. Maka mengitlaq ianya Allah akan khatama wa arada lazimahu dan bermaksud ia akan lazimnya khatama. Sesuatu yang sudah tertutup lazimnya tidak bisa berubah lagi. Wahwa dianya lazim itu adamut taghyiri ma fi qulubihim, itu tidak berubahnya ma yang ada dalam hati mereka. Bidalil dengan dalil ucapannya musannaf sesudahnya fala yadkhuluha khairun, maka tidak masuk ke dalamnya hati oleh kebaikan. Orang sudah diikat, sudah distempel, nggak boleh ada berubah lagi. Nah, majat lagi ini. Wafil qulubi isti'aratun bil kinayah, dan dalam kata qulub itu ada isti'arah bil kinayah. Haisu sekira-kira syubbiha qulubul kufar, sekira-kira diserupakan akan hatinya orang kafir bimahalin fihi syai'un maktum alaih, dengan suatu tempat yang dalamnya tempat itu ada sesuatu yang telah distempel di atasnya sesuatu. Ada suatu tempat di mana tempat itu sudah diberi segel. Nah, hati orang kafir seperti tempat yang sudah disegel. Watu ya zikrul musyabbah bih, dan dibuang akan menyebut musyabbah bih, yaitu itu tempat tadi. Warumizalahu, dan dirumuskan, diisyarahkan baginya musyabbah bih bisyai'in dengan sesuatu dari lazimnya musyabbah bih, yaitu al-khatmu. Nah, jadi khatam itu berkaitan dengan tempat, menyegel tempat. Nah, jadi tempatnya nggak disebut segel doang.
Fa isbatuhu takhyilun. Maka bermula mengisbatnya khatam itu pada tempat itu takhyil, ada dalam khayalan kita. Kita bayangkan dulu. Nah, gimana itu Ustaz cara menjelaskan? Ini kembali ke Ustaz Faruli ini. Jelaskan Ustaz, proses terjadi majat di qulub. Itu yang udah ngaji Tuhfatul Ikhwan tuh yang bisa jelasin itu. Oke. Jadi kan, memang ini beliau selalu membawa majat karena beliau punya kitab majat nih, kayaknya ini mendorong untuk baca kitab majat beliau kan, Tuhfatul Ikhwan itu, Ahmad Sawi. Nah, titik Ustaz. Isyarah apa itu kalau dalam Tuhfatul Ikhwan, isyarah makniyah takhliyah itu kan. Dibuang apa musabbah bih, disebut lawazimnya. Rumit ini. Pertanyaan Ustaz, kenapa orang kafir itu tidak beriman? Karena sudah distempel hatinya oleh Allah, ditutup. Nanti orang bertanya di sini kan, berarti bukan salah mereka dong. Mereka tidak beriman karena Allah sudah menghatam hati mereka. Nggak apa-apa. Apakah mereka jadi majbur? Terpaksa untuk tidak jadi orang soleh? Terpaksa tidak beriman? Kalau dalam ilmu Allah ya itu, tapi karena kita mendakwahkan karena kita tidak tahu itu. Maksudnya begini, ini walaupun didakwahi, ini kalau orang yang sudah distempel ya nggak bakal beriman kan? Nah, itulah sasarannya, kita kan enggak tahu itu yang mananya. Kalau udah tahu takdir Allah kan enggak usah mengelak. Masalahnya gini Ustaz, masalahnya ini udah Allah jelaskan. Ini tentunya la yu'minun udah ketahuan kan orangnya siapa? Itu aja yang udah pastikan, yang lain kan belum. Oh, berarti ini kafir tertentu. Enggak semua kafir. Enggak semua kafir. Iya. Ini dakwah tetap jalan kan? Boleh, kalau seperti itu boleh. Artinya ini siksa Allah terhadap sebahagian kafir ya. Karena mereka memang Allah sudah tahu dan bandel barangkali ya. Udah ini disegel aja nih. Gak usah didakwahin lagi ini orang. Nah, kalau bisa diterima nggak apa-apa, nggak perlu kita carikan dalil lagi kan. Kecuali ada yang tidak menerima. Diperintah dakwah tentu ya. Kita diperintah mendakwahi mereka, sementara Allah menutup hati mereka gitu. Nah itu kayak bertentangan gitu Ustaz. Ya seperti yang pernah saya sampaikan, wa ma aksarun nasi walau harasta bil mu'minin ya. Jadi kebanyakan orang di dunia berarti orang kafir Ustaz ya. Walaupun kita inginkan mereka untuk beriman ya tetap aja tidak akan beriman. Tetapi kita diperintah untuk berdakwah ya. Ya. Surat Kahfi, surat Yasin, wa aksaruhum la yu'minun kan? Iya. Wa aksaruhum fasikun, ada juga yang seperti itu. Seperti laqad haqqal qawlu ala aksarihim, nah itu. Fahum la yu'minun. Iya. Itu kan laqad haqqal qawlu itu kan artinya ya sudah berlaku gitu. Ketentuan Allah gitu. Atas kebanyakan mereka, bahwa mereka tidak akan beriman. Berarti nggak ada masalah, nggak usah dipermasalahkan Ustaz. Masih ada yang apa itu aksaruhum, kan nggak kita tahu yang mana aksaruhum, siapa orang yang masuk dalam aksaruhum. Masih ada ruang dakwah itu. Oke, para dai, para ustadz terus berdakwah. Mungkin kafir harbi aja tuh Tungku. Khusus berarti ya. Kafir zimmi enggak. Iya. Tapi ayat ini enggak menafikan itu Tengko. Yamhullahu ma yasa wa yusabit wa indahumul kitab itu Tengko. Ya, artinya mereka kalau Allah hapus penyebab khatam ini ada peluang untuk beriman. Begitu maksudnya? Tetap aja ada gitu kan. Ya. Karena takdir tetap bisa dirubah kalau Allah yang ngerubah gitu. Iya. Ya memang dalam tafsir Adwaul Bayan kan saya baca tadi pagi, memang seperti itu, beliau menjelaskan panjang lebar supaya nggak bertentangan antara ayat ini. Jangan sampai seolah-olah kita memahami seolah-olah mereka terpaksa dijadikan kafir oleh Allah, enggak. Iya. Karena di ayat yang lain mereka memilihnya sendiri, makanya Allah berikan. Nah, banyak ayat, nanti boleh lihat di tafsir Adwaul Bayan. Kemudian juga wa ajabal ba'du ya. Sebagian ulama memberi jawaban.
bi annal makna la yu'minun madamat tab'u ala qulubihim wa asma'ihim wal ghishawah ala absarihim. Artinya mereka tidak beriman selama tutupan itu ada di hati, di kuping, di mata mereka. Fa in azalallahu anhum zalika bi fadlihi amanu. Ketika Allah nanti menghilangkan tutupan itu, mereka akan beriman. Nah, nanti terkait dengan qada mu'allaq dan qada mubram itu mungkin Tengku. Takdir mubram mu'allaq. Oke. Lanjut, siapa lagi? Qauluhu ay mawadhi'ihi. Ustaz, tafadhal. Siapa aja? Qauluhu ay mawadhi'ihi. Ustaz Anwar, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Innama qaddara dhalika al-mudhafu li'anna as-sam'a ma'na min al-ma'ani la yasihhu isnadul khatmi laha wa afraduhu imma li'annahu masdarun la yuthanna wa la yajma'u au likaunil masmu'i wahidan wa tammal waqfu ala qawlihi wa ala sam'ihim wa qawluhu wa ala absarihim khabarun muqaddamun wa ghishawatun mubtada'un muakhkharun jumlatan musta'nafan naziru qawluhu ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu al-ayatu wal muradu minal ghishawati adamu husulin nuril ma'nawiyyi lahum fa atlaqal lazimu wa lazima wa aradal malzuma wa khassas salasatu li'annaha tarqul ilmi billah. Oke, Ustaz. Titik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ay mawadhi'ihi. Tadi di atas ala sam'ihim ya, menutup oleh Allah di atas hati mereka dan di atas pendengaran, tempat-tempatnya pendengaran. Jadi qauluhu ay mawadhi'ihi innama qaddara zalik, hanya saja mentakdirkan oleh musannif akan demikian mudhaf li'anna sam'a ma'nan minal ma'ani. Karena pendengaran itu satu makna dari makna-makna pendengaran ya, bukan alat pendengar. La yasihu isnadul khatmi laha. Karena bahwa sungguh sama itu satu makna dari sekian makna yang tidak salah oleh mengisnadkan khatam baginya sama, baginya ma'ani. Jadi nggak mungkin menutup pendengaran, yang ditutup kuping, sehingga kalau kuping tertutup pendengaran pun ikut tertutup. Makanya beliau mengartikan tempat. Nah, penglihatan nggak bisa ditutup, yang ditutup mata. Dengan sendirinya mata tertutup, tertutuplah penglihatan. Kemudian wa afradahu, dan mengifrad ianya Allah akannya sama. Tadi qulubihim ya, qulub jama', ini sam'i mufrad, walaupun kita mudhaf jadi jama' juga. Nah, dan mengifrad ianya Allah akannya sama, imma adakala li'annahu masdarun. Adakala karena bahwa sungguhnya sama itu masdar. La yusanna yang tidak ditasnihahkan akannya masdar tidak pula dijamakkan. Gimana Ustaz maksud masdar tidak ditasniyah, tidak dijamakkan? Ini sering kita dengar. Tapi kalau dalam tasrif mah ada tasniyah jamaknya kan? Tapi dalam penggunaannya enggak ditasniyah dan enggak dijamakkan. Jadi walaupun mufrad dia maknanya bisa tasnya, bisa jama gitu Tengku. Umum karena maknanya. Umum dia kalau pakai masdar. Ya. Oke, aman. Oh, alasan kedua, kenapa Allah menggunakan kata mufrad wa ala sam'ihim? Likaunil masmu'i wahidan, karena yang didengar itu satu suara, yang didengar suara. Wa tammal waqfu ala qaulihi wa ala sam'ihim, dan sempurnalah oleh wakaf di atas ucap firman-Nya Allah wa ala sam'ihim. Berarti wa ala sam'ihim udah titik. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim titik. Artinya wa ala sam'ihim atau kepada la qulubihim. Wa ala absarihim berarti istinah baru. Artinya yang dikhatam hati dan kuping doang, mata bukan dikhatam.
Wa qauluhu wa ala absarihim khabarun muqaddamun. Jadi ucapan firman Allah wa ala absarihim itu khabar muqaddam, wa ghisyawatun mubtada'un muakhkharun, jumlatun musta'nifatun. Nah, bermula firman Allah wa ala absarihim itu khabar muqaddam dan bermula ghisyawah itu mubtada muakhar, itu jumlah yang musta'nifah. Nadhiru qaulihi ta'ala, sebanding firman Allah Ta'ala, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Bagaimana cara membandingkan di sini? Apakah engkau melihat akan orang-orang yang menjadikan ia akan Tuhannya, akan hawa nafsunya? Al-ayat. Ya. Coba dilihat, Ustaz. Kayaknya kalau kita pikir-pikir, di mana perbandingannya? Wa adallahu ala ilmin. Terus ada itunya, tunggu, memang ada ala samihi wa absarihi. Seperti ada juga emang. Ada kalimat itunya mirip-mirip ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu wa adallahu ala ilmin gitu. Man ittakhadha. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ya. Iya, Ala sam'ihi wa qalbihi. Ya, benar-benar. Wa ja'ala ala basarihi ghisyawah. Jadi yang dikhatam itu pendengaran dan hatinya doang berdasarkan surah Al-Jasiyah ayat 23. Jadi beliau mengisyarah ke ayat itu. Kalau kita nggak hafal Quran, keder kan? Iya. Jadi yang jadi syahid di sini justru nggak disebut. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, kan nggak disebut ini. Padahal yang mau jadi syahid wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Nah itu. Lanjut ayatnya wa ja'ala ala basarihi ghishawatan. Faman yahdihi min ba'dillah afala yatadzakkarun. Ya. Oke. Wal muradu minal ghisyawah adamu usulin nuril ma'nawi lahum. Bermula yang dimaksud dari ghisyawah ditutup itu tidak sampainya cahaya maknawi bagi mereka orang kafir. Fa'atlaqal lazima, maka mengitlaq ianya Allah akan lazim, yaitu ghisyawah. Wa aradal malzum, dan maksud ianya Allah akan malzum. Yang disebut ditutup di atas mata mereka itu ada tutupan. Maksudnya apa? Tidak sampainya cahaya, tidak dapat manfaat dari apa yang mereka lihat. Wa khassas salasata, dan mengkhususkan hanya Allah akan tiga. Tiga di sini maksudnya hati, sam'i pendengaran, absar penglihatan. Mengkhususkan hanya Allah akan tiga disebut li'annaha turuqul ilmi billah. Karena sesungguhnya tiga itu jalan ilmu, jalan mengenal Allah. Mengenal Allah lewat pendengaran, penglihatan, dan akal. Kalau itu tertutup, tertutuplah jalan hidayah. Titik, Ustaz. Ada yang pengen menambah mungkin? Ini dia. Lanjut Ustaz. Nah, qauluhu wa lahum azabun adzim. Siapa mau baca Ustaz? Tafadhol. Ini masih seperti kinayah, tunggu ya. Yang mana? Ya, ini rangkaian ayat ini seperti kinayah gitu. Itlaqul lazim iradatul malzum gitu. Ya. Ini rada berisik ini di sini Ustaz. Ada motor lewat. Seperti gisawah itu kan, lagi adamul wusulin nuril ma'nawi lahum. Kalau gisawah kan maknanya penutup, tapi yang dimaksud adalah tidak sampainya cahaya kepada mereka. Gitu. Ya. Ya kan,
efek daripada ditutup itu kan tidak sampainya cahaya itu gitu. Yang diambil makna efeknya Ustaz. Iya, efeknya, lazimnya. Itu dilalah iltizam itu Tengku. Mantek itu berarti. Iya. Dalam usul fikih juga dipakai Tengku. Nah, berarti itu wajib mempelajari tentang berbagai macam Iya. dilalah. Iya. Jadi dalam usul fikih dipakai itu dilalah iltizam itu kepakai banyak gitu. Banyak hukum dapat dari dilalah iltizam. Iya. Siapa lagi mau baca? Ayo. Mana tadi? Ini walahum azabun adzim. Ustaz Nurdin. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum azabun azim. Azabu wa isbalun alalami li hayawani alal wajhi hawani. Qauluhu ka wiyun daimon innama fassarahu bidzalika li annal asla fil alami yakuna wasfan lil ajsami. Falidzalika haulul ibarati. Qauluhu wa nunzila fil munafiqina ay ahwanihim wa hawanihim wa istizaillahi bihim wa darbil amsali fihim wa riayati amrihim wa jumlatu zalika salasata asyara ayat akhiruha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa akhiruhum anil mu'minina wal kafirina zahiran aw batinan isyaratun ila annahum aswa'u halan minal kafirin minal kafari. Oke, Ustaz. Syukran. Jadi sebelumnya mana tadi? Wa ala absarihim ghisyawah ay ghita'un fala yubsirunal haqqa wa lahum adzabun adzim. Bagi mereka itu ada azab yang besar ya. Kalau arti dasarnya azim itu besar. Bagi mereka itu ada azab yang besar. Nah, jadi bagaimana cara mengukur besar kecilnya azab? Biasanya kan tergantung berat tidaknya ya. Pedih tidaknya. Makin pedih satu azab atau makin lama satu azab makin besar. Kalau sebentar berarti kecil. Nah, ini yang beliau pengen bahas. Qauluhu walahum azabun azim. Al-azabu huwa isalul alam. Bermula azab, dianya azab itu menyampaikan kepedihan bagi hewan di atas jalan penghinaan. Menghina. Jadi, apa namanya? Kalau bahasa Indonesia menyiksa berarti. Azab itu membuat satu makhluk itu pedih. Tujuan untuk menghinanya. Menyiksanya. Itu azab. Isalul alami. Menyampaikan kepedihan untuk hewan. Berarti hewan makhluk yang bisa merasakan. Bukan kepada benda mati. Qauluhu qawiyun daim. Innama fassarahu. Hanya saja menafsirkan ianya Syekh Jalal. Akannya azab. Azim tadi dengan qawiyun daim. Innama fassarahu. Hanya saja menafsirkan ianya Syekh Jalal. Akannya ucapan firman Allah. Azabun azim dengan qawiyun daim. Dengan demikian qawiyun daim. Li'annal asla. Karena asal fil admi pada adom. Ayyakuna wasfan lil ajsam. Itu bahwa ada ianya adom itu sifat bagi benda. Benda baru disifatkan dengan azim, besar kecil. Sedangkan siksa nggak bisa disifat dengan azim, besar kecil. Falidzalik karena itu hawwalal ibarata. Merubah ianya syarih akan ibarat. Jadi dari azabun azim jadi qawiyun daim. Azab yang kuat. Lagi abadi. Jadi qawiyun daim ini arti azim berarti. Bagi mereka itu ada siksa. Siksa yang kuat lagi lama. Susah berarti memaknai tafsir Ustaz. Kalau kita lihat tafsir ini pusing kita semua kok artinya lain semua. Azim. Makanya kudu tapanun Tengku. Ya. Ahli tafsir ilmunya harus kayak laut. Ya, misalkan gini, dalam kehidupan sehari-hari,
dia dapat hukuman. Kan hukuman berat ya. Bukan besar, hukuman berat. Artinya hukumannya lama atau hukuman gantung. Ya benar itu, bukan besar. Hukuman itu berat. Kuat dan tidak. Kalau azim itu makna hisi tentu ya. Isi berkaitan dengan benda menurut di sini. Iya, bisa ditemukan dengan panca indera. Nah, sedangkan kalau rasa sakit itu nggak terlihat gitu. Dirasakan. Dirasakan koyun. Gitu. Tapi kalau kita mensifati Allah dengan azim itu, Kalau semua kalau kaitannya sama Allah itu harus yu'awil gitu. Iya. Kulun nasin au hamat tasbiha awilhu au fawid barum tansiha. Nah, itu semua situ, itu kodenya itu. Kuncinya di situ kalau terkait dengan asma-asma Allah. Asy'ari tapi khususnya. Iya. Iya, kita kan bukan mujassimah, Tengku. Ya, fayajibu ta'wiluhu. Bagaimana hukum mujassimah di si ulama Asy'ari? Apa dianggap kafir atau bagaimana, Ustaz? Ya, sebagian ba'duhum menghukuminya kafir ya. Ya, ntar kita bahaya juga itu. Nanti ada kelompok tetangga dianggap ini kan. Jadi ada penjelasan begini, mujassim itu macam-macam. Ada yang orang mazhab menjisimkan Tuhan tanpa takwil. Artinya Tuhan seperti jisim aja. Nah, itu mutlak kafir dalam keyakinan Asy'ari. Ada juga satu kelompok lagi, mereka menjisimkan Tuhan tapi lakal ajsam. Kan ini yang sering Ustaz kan? Iya. Lahu yadun lakal aidi. Ya, itu para ulama tidak mengkafirkan mereka karena ada syubhat tadi. Nah, Iya. itu ada tangan tidak seperti tangan. Tuhan punya mata tidak seperti mata. Tapi haram kayak gitu kan? Nggak boleh kita, cuma kita nggak mengkafirkan. Mazhab Asy'ari tidak mengkafirkan golongan yang menjisimkan Tuhan tapi jisim lakal ajsam gitu. Bahasa ininya begini, mazhab Asy'ari tidak mengkafirkan Salafiyah. Walaupun Salafi kadang suka mengkafirkan Asy'ari. Karena mereka menganggap Asy'ari itu mu'attilah kan. Dalam dakwah mereka mu'attil. Orang yang mentakwil sifat Tuhan dianggap mu'attil. Ya udah, itu ahlul bid'ah lah. Walaupun tidak secara sharih disebutkan kafir. Tapi kalau kita baca buku-buku termasuk dalam salah satu aliran sesat kan gitu Ustaz. Asy'ari aliran sesat. Sesat di jalan yang benar. Tanggapannya gimana, Tengku? Kalau Gimana? gitu, Tengku. Gimana Ustaz? Tanggapan kita. Soalnya saya sering di Ya nggak apa-apa. Itu masing-masing sebenarnya nggak bakar kelar Ustaz. Iya. Ya, yang penting kita yakin kita ngaji aja terus kan kita pengen menghindarkan jangan sampai itu kalau yang sebatas saya tahu ya. Sebenarnya dalil sama, cuma cara memahami dalil beda. Iya. Kalau kita laisa kamitslihi syai'un itu ayat muhkam. Sehingga semua ayat yang lain dipahami dengan laisa kamitslihi. Nah, mereka menganggap ayat itu ayat mutasyabih. Yang jelas ayat yang lain. Apa namanya? Allah punya tangan misalkan kan? Apa namanya? Ayatnya bunyinya. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Nah, itu mereka menganggap itu muhkam, jelas itu Allah menyatakan punya tangan. Nah, jadi beda sisi pandang. Nah, itu yang rumit. Kalau ulama Asy'ari semua ayat-ayat yang lain dipahami berdasarkan laisa kamitslihi. Bukan laisa kamitslihi yang dibawa ke ayat yang lain. Ayat yang lain yang dibawa ke laisa kamitslihi. Itu beda cara tariknya. Oke Ustaz. Kita lanjutkan satu ayat lagi apa gimana nih? Khatamallah. Apa namanya? Waminan nas. Tapi ini udah beda lagi. Ini orang munafik kan. Udah selesai tentang orang kafir. Orang beriman 5 ayat. Orang kafir 2 ayat. Selanjutnya nanti pembahasan tentang orang munafik. Sampai ini hasiahnya udah habis tuh. Ini udah. Ini baru wanazala nanti kan. Wanazala fil munafikin. Baru qauluhu wanazala fil munafikin. Ya berarti sampai sini aja tuh ya.
Oke, titik berarti ya. Nuktah kabirah. Sampai ayat berikutnya Pak ini. Oh, boleh juga kita baca wa nazala dikit boleh. Iya, soalnya dikit doang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala fil munafikin, dan turun berkenaan dengan orang munafikin oleh wa minan nasi mayyaqulu amanna billah. Nah, ini berarti ayat yang akan kita kaji minggu depan. Cuma kita baca awalnya dulu yang sudah dibacakan oleh Ustadz tadi ya. Qauluhu wa nazala fil munafikin. Bermula ucapan syareh dan telah turun pada orang munafikin, artinya fi ahwalihim, pada membahas kondisi mereka, wahawanihim, membahas kehinaan mereka, wa istihzaillah, dan melecehkan oleh Allah terhadap mereka, wa darbil amsali fihim, dan membuat perumpamaan pada mereka, wa akibati amrihim, dan menjelaskan akibat urusan mereka. Wa jumlatu dzalik, bermula jumlah demikian semua yang isinya tentang kondisi mereka, tentang Allah menghina mereka. Bermula jumlah demikian itu salah sa'asyarata ayatan, itu semuanya 13 ayat. Akhiruha, yang bermula akhirnya 13, itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa akharahum anil mu'minina wal kafirin, dan mentakhirkan ianya Allah akan mereka munafik dari orang beriman dan orang kafir. Artinya yang beriman secara zahir dan batin, dan yang kafir secara zahir dan batin. Nah, kenapa Allah menunda mereka? Maksudnya Allah menunda mereka, Allah membahas tentang orang munafik di belakang, sesudah terlebih dahulu membahas tentang orang yang beriman lahir batin, orang yang kafir lahir batin. Isyaratun, mengisyarahkan ila annahum aswa'u halan minal kufar, mengisyarahkan kepada bahwa mereka itu lebih buruk kondisinya dari kafir yang sebenarnya. Nah, itulah dia, baru titik. Kalau dilihat dari ta'rif hayam kan kulumalahu ruhun, tunggu ya. Berarti Ya. Segala sesuatu yang mempunyai ruh. Nah, sini berarti kan kalau pohon-pohon itu nggak ada ruhnya itu kalau gitu, tunggu ya. Nggak ada siksaan berarti dia kan, nggak terasa. Iya, iya. Berarti tentang jenazah Ustadz, kan banyak kalau kita baca kitab Daqaiqul Akhbar Ustadz ya. Ini titik dulu, wallahu a'lam bishawab, ilmu marji wal ma'ad. Kalau kita baca kitab Daqaiqul Akhbar, jenazah itu ketika ruhnya sudah dicabut pas dimandikan, ada Iya. setetes air yang menetes ke badannya kayak gunung galunggung yang menimpanya kan. Iya. Padahal kalau kita baca ayat kan rata-rata kalau makhluk udah nggak ada ruh, nggak ada rasa lagi. Iya. Nah, makanya di akhirat kan la yamutu wala yahya. Mati kagak, hidup kagak, biar bisa merasakan azab. Kalau mati selesai. Nah, itu dia. Berarti tentang mayat tersiksa itu kayaknya ini perlu dilihat-lihat lagi Ustaz. Bisa ini juga Tengku, artinya sakit itu secara maknawi bisa dimaknai seperti apa? Seperti sakaratul maut kan sakitnya lebih hebat dari tebasan pedang, gitu kan. Iya, padahal mah ya artinya apa? Karena rasa sakit itu tidak harus dimaknai secara hissi, gitu. Bisa juga sakit itu secara maknawi. Seperti apa ya? Seperti orang meninggal dunia kan kita tidak harus tersentuh fisik untuk merasakan sakit. Kadang-kadang kita mau ditinggal istri itu sakit juga, Tengku. Nah, itu masih hidup maksudnya. Maksud saya begini Ustaz. Sakaratul maut itu kan masih ada nyawa ya. Iya. Ketika nyawa sudah keluar, kayaknya badan udah nggak sakit lagi walaupun digebukin kan. Iya, artinya gini, artinya itu bukan secara fisik kalau sakit di situ. Kan apa? Karena manusia itu kan saat itu dia melihat dia meninggalkan jasadnya kan. Artinya kalau dibilang yang paling dia cintai pastilah dirinya sendiri. Berarti ruhnya yang sakit Ustaz. Iya, ruhnya yang sakit gitu. Kalau fisiknya enggak gitu. Nah, itu ini masalahnya kan banyak ini cerita-cerita bagaimana kalau mandi harus hati-hati banget kan. Digerakin aja sakit. Nah, itu maksudnya. Badan. Kalau ruh oke. Jadi nyetrum ya Tengku. Nyetrum. Ada penjelasan terkininya kayaknya Tengku. Mana Ustaz coba? Itu ada kemarin pernah saya baca buku Asrarul Mauti Al-Uzma. Ya. Kayaknya itu buku yang kekinian. Jadi penjelasannya kenapa dia orang yang sudah meninggal dunia terus pas dimandikan itu kita harus hati-hati, dan itu ada penjelasannya. Di sana ada penjelasannya kalau yang terakhir tidak berfungsi dari tubuh kita itu walaupun dia ruhnya sudah hilang, itu katanya itu
pendengaran dengan mata itu yang kepala itu masih dia berproses ya. Paling Masih belum terakhir. di awal, ya paling terakhir. Sehingga ketika dia kita dimandikan semuanya itu dia sebenarnya masih berfungsi, masih bekerja dia. Gitu Masih ada penjelasannya di buku itu. masih ada koneksi Ya. dikit dengan ruh. Ya, masih ada penjelasannya gitu katanya di buku itu, Sas. Yeah. Sehingga ya memang harus hati-hati begitu dia. Berarti yang paling duluan mati katanya kaki ya? Ya, itu juga penjelasannya. Yang terakhir itu otak yang terakhir. Ya. Pendengaran, mata, pendengaran, terus otak. Ya, itu yang terakhir yang tidak berfungsi. Ya, makanya sering kita dengar orang kalau mau dilihat meninggal apa enggak dipegang kakinya. Kakinya yang paling duluan dingin katanya kan. Jadi ruh yang paling duluan hilang dari kakinya. Karena ditarik dari ubun-ubun katanya. Itu penelitian secara ilmiah apa gimana Ustaz itu? Itu penelitian secara ilmiah dia. Bukunya itu Asrarul Mauti Al-Uzma. Karangan siapa Ustaz? Lupa karangannya Ustaz, tapi itu kayaknya buku kekinian dia. Terbitan 2020. Pantas, layak untuk dibaca Ustaz. Iya ya. Bagus juga referensinya. Oke. Ya kan kalau dari keterangan-keterangan kitab yang katakanlah ada nasnya ya, terlepas nasnya atau Sahih Al-Dhaif, tapi karena kan memang ketika kita dimandikan ruh kita kan menyaksikan gitu. Bagaimana kita diperlakukan kan kita menyaksikan gitu. Jadi ada hubungan dikit gitu ya, biar bisa merasakan. Iya, seperti itu. Iya. Tapi orang dibius saja nggak sakit Ustaz. Ketika orang mau operasi kan, itu belum mati, baru dibius badannya udah nggak ada rasa. Udah ada rasa ya. Apalagi ruhnya udah dicabut. Ini beda lagi dia. Beda lagi. Okay. Intinya gini Tengku, intinya innallaha ala kulli syai'in qadir Tengku. Udahlah. Kalau udah begitu itu udah jurus pamungkas. Waduh gimana? Kadang-kadang akal kita nggak ketemu Tengku. Iya. Ya kan seperti tadi penelitian ilmiah kan datangnya belakangan Tengku. Iya, ada hasil penelitian kan akurasinya juga sama itu masih zon madnun gitu. Begitulah pengajian kita hari ini saya stop rekamannya.